di mana pada umumnya seruan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat makkiyah, Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya dengan ungkapan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Umumnya. Adapun surat ataupun ayat-ayat madaniyah, umumnya seruan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika keimanan sudah kokoh di dalam diri mereka, maka Allah menyeru mereka, memanggil mereka, menyebut mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala, ini adalah pertemuan pertama. Alhamdulillah, setelah dahulu alhamdulillah kita sudah membahas tafsir dari juz amma, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan mengawali dari tafsir suratul Fatihah. Bapak Ibu sekalian, suratul Fatihah adalah merupakan surat yang sangat agung sekali, di mana surat ini memiliki keutamaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun daripada salat. Maka tidaklah sah salat yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini memiliki berbagai macam nama. Di antaranya Al-Fatihah, karena surat ini adalah merupakan surat yang dengannya Al-Quran ini dibuka, maka disebut dengan Fatihatul Kitab. Sebagaimana Al-Fatihah ini juga disebut dengan As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u Al-Mathani yang artinya adalah 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah ini senantiasa kita baca di dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan. Surah Al-Fatihah ini juga dinamakan As-Salah, sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi menjelaskan, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba tersebut membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah SWT akan mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Hingga ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah bahagian batasan antara bagianku dengan hambaku, di mana pada bagian pertama adalah sanjungan dan pujian bagi Allah SWT. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini adalah sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah batas bagianku dengan bahagian hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Allah akan berikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Karena setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa permintaan dari seorang hamba, dan Allah mengatakan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi ini nama lain dari surat Al-Fatihah, yaitu As-Salah.
Begitu pula di antara nama lain dari surat Al-Fatihah ini adalah Ar-Ruqyah, di mana suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhum didatangi oleh seseorang dari yang meminta apakah di antara sahabat ada yang dapat meruqyah. Setelah tokoh negeri tersebut atau pemimpin mereka tersengat binatang berbisa, maka salah seorang di antara mereka pun pergi, kemudian mengobati orang yang terkena sengatan tersebut dengan membacakan Al-Fatihah. Dan biiznillah dia pun sembuh. Maka kemudian mereka pun, para sahabat radhiyallahu anhum pun diberikan imbalan, dan kemudian mereka pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana kalian tahu bahwa sekiranya Al-Fatihah itu adalah merupakan ruqyah? Begitu pula di antara nama lain dari surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab, karena surah Al-Fatihah ini adalah merupakan induk dari Alkitab. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang sangat mulia, yaitu ayat Al-Kursi, karena mengandung nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula halnya dengan Al-Fatihah yang merupakan Ummul Kitab, surat yang mulia di dalam Al-Quran, karena mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala serta pentauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fatihah ini, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, adalah merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Adapun surat-surat ataupun ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka surat-surat tersebut atau ayat-ayat tersebut dinamakan dengan atau dikelompokkan, diklasifikasikan sebagai ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ayat-ayat Makkiyah memiliki ciri-ciri karakter, sebagaimana ayat-ayat Madaniyah juga memiliki ciri-ciri dan karakter, di mana pada umumnya seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Makkiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hambanya dengan ungkapan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, umumnya. Adapun surat ataupun ayat-ayat Madaniyah, umumnya seruan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika keimanan sudah
kokoh di dalam diri mereka, maka Allah menyeru mereka, memanggil mereka, menyebut mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.